versinya naik, tambahannya juga naik. Tapi kalau versinya makin naik, biasanya membutuhkan ruang memori yang lebih banyak. Jadi biasanya kalau mahasiswa di luring itu saya cukup menggunakan versi 16 karena memori yang dibutuhkan tidak banyak dan bisa langsung diinstal menggunakan flash disk. Untuk hari ini saya share dulu materinya, bisa saudara unduh di Eldiru ya. Jadi materi PPT-nya silahkan diunduh di Eldiru. Nanti untuk materi praktikum akan tayang setelah kuliah ini selesai, silahkan dikerjakan mandiri. Kemudian untuk pengumpulannya nanti menyesuaikan diskusi dengan asisten. Kok ini mas? Niku, perkara raja masuk. Sudah bisa dilihat ya? Sudah Pak. Sudah bisa ya? Ya. Kalau yang kemarin saudara belum melakukan memunculkan data analisis, saya ulangi lagi karena sekarang semuanya harus lewat data analisis ya. Jadi sebelum ke bagaimana melakukan analisisnya, kemarin kalau saudara sudah melakukan ini berarti sudah dilakukan. Jadi data analisis dulu memunculkan agar saudara bisa mengerjakan praktikumnya ya. Jadi, kalau data analisis kemarin sudah disampaikan, tekan file kemudian option. Kalau data analisis muncul di sini ya, data kemudian data analisis. Cari, mungkin kalau di versi yang lebih tinggi data analisis bisa langsung muncul, tapi saya menggunakan ini, mohon maaf mungkin nggak sama, tapi prinsipnya sama. Jadi pada data ada data analisis, dari data analisis ini nanti bisa kita lakukan analisis yang lainnya. Kalau ini belum muncul, lakukanlah yang pertama option, kemudian pilih ini ya, analisis. Go, akan klik dua nih ya, dua teratas, analisis toolback dan analisis toolback VBA. Oke. Setelah itu nanti akan muncul ini di sini data analisis. Kalau belum muncul ini, saudara tidak akan bisa mengerjakan praktikum untuk hari ini. Jadi langkah pertama nanti dicek dulu. Pastinya kemarin sudah ya, karena kemarin sudah ada deskripsi. Deskripsi itu bisa muncul menggunakan data analisis. Pada praktikum yang kemarin sudah diawali. Kalau ini sudah muncul, hari ini tinggal dilanjutkan bagaimana melakukan uji pada hari ini. Kita lewati. Ini sudah. Kemudian uji T yang pertama. Uji ini sekalian merefreshing ya. Uji T itu untuk membandingkan nilai tengah. Bahasa lain nilai tengah adalah rata-rata. Kalau saudara ingin melakukan penelitian membandingkan rata-ratanya, maka gunakanlah uji T. Tapi hanya dua variabel, ingin diketahui rata-rata pada kondisi A dan rata-rata pada kondisi B. Ya, hanya membandingkan dua rata-rata. Kalau lebih dari dua rata-rata, uji T-nya nanti tetap satu-satu. Misalnya ada A, B, C ingin dibandingkan rata-ratanya. Bandingkan A dengan B,
A dengan C, kemudian B dengan C. Jadi hanya dua yang bisa dibandingkan menggunakan uji T. Rumusnya ini di statistika, ini kita lewati. Nah, misalnya ingin melakukan uji T, membandingkan apakah ada rata-rata, perbedaan rata-rata antara penelitian yang dilakukan pada kondisi A dan kondisi B. Ini. Bagaimana caranya? Langsung saja menggunakan data analisis, ya data analisis tadi, kemudian pilih t-test pada sampel yang berpasangan. T-test ini, t-test. Nanti urutannya kalau saudara melakukan latihan silahkan dibuka PPT-nya. Sudah ada di sana, jadi urutannya seperti apa. Setelah saudara lakukan, pilih t-test dari data analisis, kemudian blok, ya datanya di blok. Ini pilih variabel 1. Ini nanti variabel satunya adalah variabel A, di blok datanya. Ini datanya di blok. Kemudian kembali ke sini, ini diklik lagi. Nah, pilih variabel yang kedua, di blok variabel kedua. Kalau sudah ada pilihan di sini, alfa itu tingkat kepercayaan 5% atau 1%. Kalau defaultnya adalah 5%, jadi tidak usah diubah, ini nanti akan muncul sendiri 5%. Output ring itu tempat di mana hasilnya akan dimunculkan. Ini di sini dulu, nanti di Excel kita lihat bersama. Ini PPT-nya dulu. Jadi di mana akan dimunculkan, pilihannya adalah output ring. Di sini dari output ring kita misalkan akan memunculkan di sini di sel FG1, ya, F1. Maka tinggal diklik OK. Setelah itu akan muncul di sini. Ini adalah hasil dari uji T. Yang penting pada uji T ini yang di sini ada merah dan biru, ya, ada merah dan biru. T statistik menunjukkan T hitung. Kalau pada rumus T statistik itu menunjukkan T hitung. Kemudian P itu adalah probabilitas. Dan T critical di sini adalah T tabel. Tadi pada alfa 0,05, berarti ini adalah T critical pada 0,05 atau 5%. Ini nilai probabilitasnya, ini nilai tabelnya. Bagaimana menyimpulkannya? Kalau lupa, ya, jadi kesimpulan itu hanya ada 3. Bandingkanlah nilai T hitung dengan T tabel. Jadi kalau di sini T statistik bandingkan dengan T tabel. Ini pada 5%. Bila T hitung lebih dari T tabel, maka apa kesimpulannya? Ada beda nyata. Karena kita menggunakan 5%, maka ini ada beda nyata. Atau yang lebih mudah, saudara melihat nilai probabilitasnya, P, ya, P. Ini ada satu arah, ada dua arah. Kapan digunakan satu atau dua arah? Coba dilihat lagi di statistika. Uji satu atau dua arah ditentukan oleh hipotesisnya. Ya, ada hipotesis. Nanti bisa dilihat apakah ujinya satu atau dua arah. Dilihat di sini hipotesisnya apa. Kalau hipotesisnya satu arah, maka gunakan T critical untuk satu arah, one tail atau two tail untuk dua arah. Biasanya membandingkan T hitung dengan T tabel itu agak kesulitan. Saudara bisa mengambil yang di sini, P. P adalah probabilitas. Probabilitasnya bila kurang dari 1%, maka dikatakan beda sangat nyata. Bila antara 1 sampai 5% probabilitasnya, maka ada bedanya. Bila lebih dari 5%, ya, bila lebih dari 5%, maka tidak beda. Jadi probabilitas akan menentukan kesimpulan. Kesimpulan itu dibandingkan dari T statistik dibandingkan T critical,
atau melihat probabilitasnya. Nanti setiap tugas akan diminta untuk menyimpulkan. Karena apa? Mahasiswa biasanya bisa menganalisis tapi tidak bisa menyimpulkan. Itu yang saya dapatkan selama ini. Ada data analisisnya, tapi ketika membaca bagaimana kesimpulannya bingung ya. Jadi kesimpulannya terletak di sini, yang merah dan yang biru ini. Kalau ingin mudah, lihat P saja, P value, jadi nilai probabilitasnya. Kalau nilainya di bawah 1%, ini tinggal dikalikan 100 ya. Kalau dikalikan 100, 0,00 berarti masih di bawah 1%. Kalau 1% sampai 5% ada beda nyata. Kalau nilainya lebih dari 5% tidak berbeda. Itu kesimpulan itu berlaku untuk semua uji. Bisa pada uji F, uji chi-square, nanti juga uji yang lainnya. Kemudian untuk data yang tidak berpasangan, yaitu N1 dan N2 berbeda. Caranya sama, jadi tekan data analisis. Kalau pada sampel yang berpasangan, ini yaitu sampel for mean. Kalau yang tidak berpasangan, itu sampel as meaningful varian. Ini ya. Jadi pilihannya nanti di sini pada uji T. Kalau data berpasangan, pilih yang atas. Kalau data tidak berpasangan, pilih yang kedua. Kesimpulannya, caranya sama ya. Tadi ya diisi dulu. Ini di blok menggunakan ring 1. Kemudian ini di blok menggunakan ring 2. 5% standar. Outputnya mau diletakkan di mana? Diklik. Ini. Kemudian variabel 2 di blok. Outputnya kita cari tempatnya. Lihat di sini ada nilai statistik, T-hitung, kemudian T-tabel dan probabilitas. Kesimpulannya pada angka yang di sini ya, angka yang di sini. Yang lain menunjukkan apa? Ini menunjukkan rata-rata. Varian itu KT, kuadrat tengah atau ragam. Observasi banyaknya data. Kemudian yang lain ini derajat bebas pada variabel 1 derajat bebasnya. Kemudian uji chi-square ini digunakan untuk membandingkan frekuensi nyata dengan frekuensi teoritis atau frekuensi harapan. Pada uji chi-square tabel harus dibuat 2 ya. Ini data asli, data observasi. Kemudian ada data harapan. Data harapan harus kita isi sendiri, nanti baru kita bandingkan. Bagaimana mengisinya? Data harapan, ini yang di sini ya, expected, diisi dengan ini yang berwarna merah ini nanti. Kalau ini yang di sini adalah data observasi, yang merah adalah data harapan. Data harapan didapatkan dari, misalnya baik 44 ini dari mana? 160. Total baik dikalikan 220 kalau pada tahun 2008 dibagi total pengamatan, ini ketemu 44. Kalau yang sedang bagaimana? Total sedang kali tahun 2008 pengamatan, jumlah pengamatan 2008 dibagi total pengamatan. Ini untuk yang sedang, ini sedang ini. Kalau yang kurang, bagaimana yang kurang? Total kurang kali total tahun 2008 dibagi dengan total pengamatan pada semua tahun yang diamati. Ini cara mengisinya. Data ini nanti sudah diisi yang di sini dengan cara setelah diisi maka bandingkan dengan probabilitasnya. Ini probabilitasnya dengan menuliskan di sini ada chi-test, blok data awal, ini di blok. Yang hijau ini di blok. Kemudian titik 2 koma, ini tergantung komputernya ya, nanti ya di sini ya. Bisa titik 2, bisa titik-titik, dan titik koma ya, bisa titik 2, tergantung komputernya.
nanti bisa dilihat. Kemudian blok data harapan atau teoritisnya. Ini di blok, yang biru ini di blok. Di enter, maka muncul probabilitasnya. Nilai hitungnya bagaimana? Nilai hitungnya tinggal di ini sama dengan JINP probabilitas, berarti ini diklik, kemudian koma DB. DB-nya berapa? DB ditentukan dengan rumus yang tadi. Rumusnya DB ini K-1 kali L-1. Banyaknya kolom yang digunakan, banyaknya kolom ada 1, 2, 3, 4, kalikan ya -1 dulu, -1 kali L-1, banyaknya baris, barisnya kategori baik, sedang, kurang ada 3, jadi 4 dikurang 1 kali 3 dikurang 1, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi di sini diisi probabilitasnya dari sini, DB-nya sama dengan 6. DB-nya tergantung ya, jadi tergantung. DB-nya 6 karena K-L kali K-1 kali L-1 itu adalah derajat bebasnya. Kemudian nilai tabel 5% bisa dicari menggunakan sama dengan JINP 0,05 derajat bebasnya berapa. Titik koma, kemudian tulis derajat bebasnya. Pada 0,01 juga sama seperti itu. Ini untuk display. Kemudian analisis regresi. Analisis regresi untuk menyatakan bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ada variabel dependen dan ada variabel independen. Ada variabel X dan ada variabel Y. Variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi, sedang variabel X adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel independen. Persamaannya Y sama dengan A plus BX plus error ya, epsilon I, error I. Misalnya ada data seperti ini, data ini akan kita lihat apakah ada pengaruh X terhadap Y. Nah, cari data analisis tadi sama regresi. Kemudian isi data Y-nya. Ini nanti setelah diklik di sini Y-nya di blok. Y-nya di blok. Setelah itu ganti X-nya di blok. Nah, kalau sudah, ini ada pilihan output ring. Apakah hasilnya diletakkan di sheet yang baru atau pada tempat yang lain, pada sheet yang digunakan. Tinggal pilihan aja. Jadi gunakan output ring ya nanti ya. Kalau untuk menghasilkan, untuk meletakkan hasil, pilihnya output ring. Ini hasilnya. Multiple ring menunjukkan koefisien korelasi. Yang merah ini yang penting, yang merah ini. R-square menunjukkan koefisien determinasi. Bedanya apa? Nah, ini memang kembali ke statistik ya, karena kita menganalisis itu, analisis yang dianalisis adalah statistik, kemudian dilanjutkan dengan perancangan penelitian. Koefisien korelasi menunjukkan hubungan. Koefisien determinasi menunjukkan berapa besarnya sumbangan. Ini hubungannya R. Kalau di sini R kuadrat. Ini yang penting ini, yang merah ini. Setelah didapatkan ini, lihat regresinya. Bagaimana melihatnya? Bisa menggunakan tabel analisis variansi atau ANOVA. Kalau di kita umumnya ANOVA, kalau pada Excel itu munculnya ANOVA. Bandingkanlah nilai tabel dengan nilai F hitung. Di sini adalah nilai F hitung. Di sini tidak ada tabelnya, bisa kita baca langsung. Ini di sini ya. Signifikansi itu sama dengan probabilitas atau sama dengan p-value. Kalau nilainya kurang dari 1%, berarti regresi itu sangat nyata. Kalau antara 1 sampai 5% regresinya nyata, kalau lebih dari 5% regresinya tidak nyata. Yang di bawah ini apa? Ini menunjukkan persamaan. Berarti Y sama dengan A plus BX. Ada intercept, kemudian ada koefisien regresi.
min 277 plus 2,05 X. Apakah garis ini bisa digunakan untuk penduga? Dilihat nilai statistik p-value-nya. Kalau statistiknya kurang dari 5%, berarti data itu, garis itu bisa digunakan sebagai penduga untuk regresi. Maaf ya. Kemudian ada regresi kuadrater. Regresi kuadrater itu bila data yang kita dapatkan dikuadratkan. Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nanti ada A, ada B, ada C. Bagaimana mendapatkannya? Nah, ini data X dikuadratkan masing-masing. Ini nanti yang akan kita blok sebagai data X, yang di sini sebagai data Y. Pilih regresi. Sama, jadi blok data Y, ini Y. Kemudian blok data X. Dua kolom ini diblok datanya semuanya. Kalau sudah, outputnya mau di mana, kita cari, kemudian klik OK. Ini adalah persamaannya. Yang merah kita perhatikan, ini hubungan korelasinya. Yang di sini adalah koefisien determinasi, ini koefisien korelasi, yang di sini adalah koefisien determinasi. Persamaannya ABC-nya ini adalah angka-angka yang diminta berapa pada persamaan tersebut. Ini yang merah menunjukkan nilai epitome, kemudian signifikansinya bisa dilihat di sini. Kalau kurang dari 5% berarti kan 5% ya, ya. Bisa dilihat di sini. Signifikansi ini menunjukkan nanti kesimpulannya apa. Nah, kemudian kubik, kalau tadi kuadratik X kuadrat, kalau kubik X pangkat 3. Ada A, B, C, D. A, B, C, D ini diisinya sama. Jadi kalau ini X kuadrat, X pangkat 3, regresi diisi dulu di sini. Kalau sudah sama seperti tadi, di blok data Y, kemudian di blok data X, kemudian X kuadrat, X pangkat 3 di blok semua. Kalau sudah, letakkan pada sel tertentu untuk melihat hasilnya. Nah, ini koefisien korelasinya, koefisien regresi R kuadrat, R square. Ini adalah persamaan koefisiennya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Pada tugas saudara nanti tolong ditambahkan ya, persamaannya dituliskan. Ya, ada A, ada B, ada C, ada D, untuk mengingat kembali nanti suatu saat kalau saudara harus melakukan analisis biar tidak bingung. Jadi nanti tolong ditambahkan ada penjelasan seperti ini. A, B, C, D. A, B, C, D ini apa? Ini adalah ini. Ini. Jadi ini persamaannya. A, B, C, D-nya dilihat dengan melihat hasilnya di sini hasil. Jadi angka-angka ini yang akan dituliskan nanti pada persamaan. Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat plus DX pangkat 3 ya. Itu kemudian rancangan acak lengkap. Ini mohon maaf kalau ada yang belum mengikuti statistika dan rancangan penelitian, mungkin agak bingung ya, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu. Nanti kalau seandainya ada yang belum mengambil, saudara bisa lebih memahami, bisa melakukan analisis menggunakan Excel untuk UJT dan yang lainnya. Rancangan acak lengkap ini adalah rancangan yang paling banyak digunakan. Bagaimana datanya ditabulasikan seperti ini, kemudian kalau ada data seperti ini ya datanya, maka nanti akan kita blok data ini menggunakan ANOVA single factor. Klik nanti tinggal di blok di sana mintanya apa.
input ring, blok data, semua ini data pengamatan. Group by, jadi pada tabulasi data ini bisa dibalik, ulangannya di posisi kiri, perlakuannya di atas, atau seperti ini, jadi ulangannya di atas, di posisi ulangan ini menunjukkan group by-nya. Kalau dibalik di sini maka menjadi row, defaultnya adalah kolom, tapi kalau dibalik nanti menjadi saudara kliknya row. Alfanya 5%, kemudian outputnya, hasilnya akan diletakkan di mana? Di blok, kemudian dibalik ya, ini dibalik. Karena perlakuan ini grup by itu menunjukkan perlakuan posisinya di mana. Bisa pada baris, kalau seperti ini pada baris, atau bisa pada kolom nanti. Terserah di sini ya pilihannya ya. Kalau perlakuannya seperti ini maka pilihannya row. Kalau nanti dibalik maka perlakuannya kolom. Ada yang di atas gitu ya, maksudnya dibalik. Maka pilihannya kolom. Defaultnya kolom. Tapi harus kita pilih karena seperti ini maka kita kliknya yang row. Ini perlakuannya dituliskan ke kanan ulangan. Hasilnya seperti ini. Yang di atas menunjukkan ringkasan banyaknya data, kemudian jumlah dari setiap pengamatan, rata-ratanya, kuadrat tengahnya atau ragamnya. Ini yang di sini nih ya. Jadi jumlahnya di sini. Jumlahnya bisa dilihat dari sini, ini rata-rata. Yang diperhatikan pada analisis variansinya ada dua sumber variasi. Yang pertama adalah between group dan within group. Between group ini kalau dalam perancangan penelitian disebut dengan perlakuan. Within group ini disebut dengan galat. Ya. Saudara nanti bisa mengubah sendiri menjadi perlakuan dan galat. Yang diperhatikan ini saja, p-value. Kesimpulannya tadi ada 3. Kalau lebih dari 5% berarti perlakuan tidak nyata, non signifikan. Kalau antara 1 sampai 5% berarti signifikan. Kalau kurang dari 1% baik signifikan atau beda sangat nyata. Itu saja kesimpulannya, selalu seperti itu, ada 3 kemungkinan. Itu untuk ANAVA pada RAL. Pada RAK ya, kalau pada RAL tadi single faktor ya, 1 faktor. Kalau pada RAK ini tabulasi datanya, kalau ada data disusunnya seperti ini, pilihannya 2 faktor tanpa replikasi. Kalau yang tadi ANOVA single faktor, kalau RAK 2 faktor tanpa replikasi, with replication. Permintaannya sama, input ring ya, input ring. Kemudian blok datanya, setelah itu mau diletakkan di mana, ini output ringnya. Kalau sudah oke, akan muncul seperti ini. Ini ringkasannya, jumlah pada row, jumlah pada kolom. Row-nya apa? Row-nya menunjukkan blok, perlakuan, kolomnya menunjukkan blok. Jadi dijumlahkan pada blok dan perlakuan. Ini yang merah-merah ini bisa dicocokkan yang di sini, sama jumlahnya. Hasilnya ada di sini, ANOVA. Ada row, ada kolom, ada error. Row tadi adalah perlakuan, kolom adalah blok, error adalah galat. Di sini nanti diubah sendiri, disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Set of variation, sumber variasi. SS, sum of square, jumlah kuadrat. DF, degree of freedom, derajat bebas. MS, mean square, kuadrat tengah. F, ini ujinya, uji F. Yang dilihat di sini nilai p-value-nya. P-value-nya dilihat perlakuannya. Kalau tadi kesimpulannya ya tidak usah dilihat F kritisnya, cukup p-value-nya. Kalau lebih dari 5% non signifikan. Antara 1 sampai 5% signifikan, kemudian di bawah 1% baik signifikan.
Ya. Itu untuk latihan kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan dengan baik ya. Kemudian kita lihat untuk ya. Bisa terlihat yang di screen? Terlihat, Pak. Ya. Bisa. Petunjuk ya, bisa dibaca ini. Jadi contoh soal pada latihan ini diambilkan dari buku modul kuliah dan statistika rancangan penelitian Papet Unsur. Mohon maaf ini kalau yang dari luar paket. Saya mengambil ini dari buku statistika dan rancangan penelitian yang digunakan untuk kuliah di Fakultas Peternakan. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Semuanya bisa digunakan untuk latihan. Untuk latihan nanti tambahlah data X atau Y pada tabel dengan 2 angka terakhir NIM saudara. Ya, kalau NIM-nya 100 ditambah 10 bukan tambah 100. Kalau NIM-nya 200 tambah 20. Kalau 300 tambah 30. Yang lain tidak ada masalah. Jadi NIM kalau NIM-nya 01 ya ditambah 1 saja. 09 tambah 9. Kalau NIM-nya 11 ditambah 11 sampai 99 kecuali yang 100, 200, 300. Pengumpulannya silahkan nanti dikoordinasikan dengan asisten mau dikumpulkan kapan. Yang penting bagi saya saudara bisa melatih diri dengan baik. Kalau salah pengumpulan itu kan kalau sudah ada kesepakatan silahkan saja mau sehari atau 2 hari silahkan. Yang pertama uji T. Nih, nanti saudara tinggal menambahkan ini data awalnya. Tambahkanlah data awal ini dengan 2 NIM saudara. Ini tinggal ditambah, kalau NIM-nya 10 ditambah 10. Semua datanya ditambah 10. Kemudian letakkan di sini data yang sudah ditambah. Kemudian hasil analisisnya menggunakan data yang sudah ditambah. Misalnya ini ya, di sini kita akan melakukan analisis untuk melihat apakah rata-rata A dan B berbeda atau tidak. Nah, ini ada data analisis, diklik data analisis. Pilihlah data yang berpasangan. Berarti pakainya apa? T, RST, T-test ya, T-test provided to sample forming. Klik di sini. Oke. Jangan lupa ya, ini harus ada dulu. Kalau belum ada, langkah yang awal tadi harus saudara lakukan dulu. Blok yang tanda merah ini diklik, di blok di sini. Ya. Kalau sudah, klik lagi di sini. Klik blok yang ring kedua, yang B. Klik, kita blok di sini. Nah, sudah. Alfanya 5%, ini standar ya. Kemudian outputnya kita klik output ringnya di sini, ya. Nah, di sini ada pilihan, nanti klik di sini. Kita lihat, letakkanlah hasil analisis di bawah tulisan ini. Tulislah kesimpulan di bawah hasil analisis dengan warna merah. Taruh di sini, ya, 2 sel atau 1 sel boleh. Kalau tidak bisa 1 sel, 2 sel. Klik, kemudian oke. Ini hasilnya. Yang saudara perhatikan ini tadi ada. Nah, ini saja. Untuk menyimpulkan cukup yang ini saja. Beri tanda merah, kemudian beri kesimpulan di bawahnya ini. Apakah 0,003 di bawah 1%? Apakah antara 1 sampai 5%? Atau lebih dari 5%? Kalau di bawah 1% berarti tulis ya di sini ada beda rata-rata antara A dengan B. Ini kesimpulannya gini. Bisa terbaca ya?
Ya, ya. Jadi nanti di bawahnya saudara tuliskan seperti ini. Ini lihat kesimpulannya dengan melihat cukup P ini ya, P sini atau P di sini. Ini tergantung dari hipotesisnya. Karena kita menggunakan satu arah, kita menggunakan P one type. Nggak kelihatan, klik di sini. Klik-klik 2 kali, klik-klik. Nah, sudah kelihatan. Kalau terlalu panjang, geser aja ke sini. Sesuai. Nah, kan di sini ya, kalau pengen lihat panjangnya, klik 2 kali di sini, klik-klik. Kalau ingin menarik lagi, taruh di sini, tarik ke kiri. Nanti sesuai. Ya, ini ketemu sudah ya, dapatkan ada beda rata-rata antara A dengan B. Nanti yang dianalisis adalah data yang di sini ya, data yang di sini. Data saudara nanti yang dianalisis ini yang di sini. Ini kan contoh data yang di sini. Kemudian bila T dengan N yang berbeda, sama seperti tadi, cuma di sini gunakanlah two sample assuming equal variant. Caranya sama. Nah, kita klik data, kemudian data analisis, pilih yang ini two sample, jadi pakainya equal. Nah, ini oke, di blok datanya, data 1, kemudian kembali ke sini, ring yang kedua di blok, hanya datanya loh ya, jangan yang kosong ikut di blok, hanya datanya yang akan dianalisis yang di blok. Outputnya letakkan di mana? Di bawahnya sini. 2 sel, klik, oke, udah ada hasilnya. Klik 2, oh ini ya, 2. Nah, saya tarik. Kesimpulannya apa di sini? Nih yang merah, lihat merah. Probabilitasnya saja yang dilihat. Sama seperti tadi, ada beda sangat nyata antara rata-rata di kelompok A dan rata-rata di kelompok B. Ini di bawah 1%. Yang lain bagaimana? Sama, nanti caranya seperti itu. Kalau ini tuh sampel assuming equal varian. N1 sama dengan N2. Ya. Ini seperti di sini tadi. Caranya sama. Kemudian yang T-square. Nah, ini yang T-square. Untuk T-square, saudara tambahkan data awal dengan name, tulis di sini, ya, nanti tambah dengan name. Kemudian carilah expected-nya menggunakan cara yang tadi. Jadi yang sudah ditambah name, cari di sini. Kemudian bandingkanlah. Nih probabilitasnya, tinggal perintahnya ini, ctest blok data observasi, ring data observasi. Kemudian ini bisa beda-beda nanti ya, bisa beda-beda tergantung mengkopinya. Mudah-mudahan tidak berubah nanti. Jadi di sini di copy data ini di blok, kemudian titik 2 ya. Ini kurang ini ya, titik 2. Nah, sama dengan ctest. Turun. Ini titik 2, ini ada yang salah ini ya. Jadi ikuti saja seperti ini. Nanti saudara bisa melihat di sana. Apakah titik 2 atau titik koma? Ini ada yang salah ini ya. Nanti tolong direvisi. Ini bukan koma tapi titik koma atau titik 2. Tergantung laptop saudara settingnya seperti apa. Ada yang titik 2, ada yang titik koma. Oh, nanti ini dikoreksi. Ini saya salah menuliskan. Harusnya kalau di laptop saya ini titik koma. Kemudian regresi linear. Ya, regresi linear tinggal di tadi data, kemudian data analisis, cari regression.
Oke. Ada permintaan input ring Y, blok data Y. Kemudian input ring X, blok data X. Sudah, hasilnya mau ditaruh di mana? Klik di sini. Ini hasilnya, klik taruh di bawahnya, ini di sini. Nah, kalau sudah tinggal oke. Ini tadi yang penting ini ya. Ini dua ini yang penting karena ini kalau di skripsi sering ditanyakan berapa korelasinya, berapa koefisien determinasinya. Kemudian ini signifikansinya. Tarik saja ini. Kalau 3,36 E min 0,5 berarti 0,0005 kali ya, 0,00336. 0,00 di bawah 1%. Ini dilihat di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya regresi linear sangat nyata. Regresi linear sangat nyata. Kemudian persamaannya ini adalah A, yang di sini adalah B. Tuliskan aja di sini. Regresi linear sangat nyata. Kemudian persamaan dengan apa? Min 277,429 ditambah 2,05 X. Kesimpulannya sama regresinya. Nah, tugas untuk regresi sudah selesai. Kemudian regresi linear, regresi kuadrater, ini yang kuadrater. Kalau regresi kuadrater, kuadratkanlah, ini ya, di sini dikuadratkan, masih ingat kan ya, sama dengan data ini dikuadratkan menggunakan topi pada 6 ya, shift 6. Ini kuadratnya, topi ke bawah. Kalau ingin melihat ribuannya dengan pemisah, klik ribuannya pemisah. Di analisis, data, analisis, pilih regresi. Ya. Kemudian blok datanya. Lihat di sini ya, blok datanya. Data Y berarti ini yang di blok. Data Y, blok ini, data Y. Terus blok data X, karena X-nya 2, X dan X kuadrat, maka 2 data di sini di blok semuanya. Ya. Outputnya mau di mana? Outputnya letakkan di sini. Ya. Kalau sudah tinggal klik OK. Ini hasilnya. Ini yang penting ya. Untuk mencari biasanya nanti kalau laporan skripsi diminta berapa koefisien determinasi, ini koefisien korelasi, ini koefisien determinasi. Bagaimana? Apakah regresi itu nyata atau sangat nyata? Lihat di sini. Ini di bawah 1% berarti regresi sangat nyata. Kemudian lihat ABC-nya. Ini A, ini A, ini B, ini C. Ini persamaannya koefisien ini. Persamaannya. Ini yang dituliskan persamaannya ini sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Ini nanti yang di PowerPoint ya. Jadi yang penting ini nanti saudara perhatikan. Kemudian untuk kubik, karena kubik itu melibatkan 3, ini yang di sini dikuadratkan, jadi sama dengan kuadrat. Enter di sini sama dengan X pangkat 3, berarti topi 3
Ya, copy di yang kanan ya, sheet 6, kemudian enter. Kalau sudah tinggal di copy bawah, copy ke bawah. Pemisah biar jelas ya antara ribuan. Caranya sama seperti tadi, data, kemudian analisis, regresi, masih regresi, oke. Data Y-nya, Y-nya di blok, ini Y-nya. Kemudian data X-nya di blok, karena ada 3, X kuadrat, dan X pangkat 3, semuanya di blok. Diletakkan di mana? Di bawah sini. Ya. Sudah? Oke. Ini hasilnya. Ini A, ya. A, B, C, D. Samaannya lihat di PowerPoint tadi ya. Ini yang penting saja. Jadi yang penting, yang biasanya dipakai adalah angka-angka ini. Ini T-nya ini juga penting, ini T-nya. Nanti saudara baca teorinya. T itu penting untuk mengetahui apakah garis tersebut bisa digunakan sebagai penduga untuk setiap harga X atau tidak. Kalau nilainya signifikan, berarti dia bisa digunakan sebagai penduga X. Ini dilihat p-value-nya. Tidak usah dilihat T-nya, saudara bisa melihat p-value-nya. Semuanya di atas 5%, jadi ini tidak bisa digunakan sebagai penduga. Ya. Kalau di sini, ini hanya menampilkan saja bahwa regresi sangat nyata, regresi sangat nyata. Kalau sudah regresi ganda, nah, kalau regresi ganda itu melakukan penelitian yang melibatkan lebih dari satu faktor. Ya, apakah misalnya ini di sini Y-nya misalnya, apakah produksi susu dipengaruhi oleh X1 dan X2? X1-nya bisa saja bobot sapi, kemudian umur. Jadi, apakah produksi susu dipengaruhi oleh bobot induk dan umur? Maka data ini bisa dikumpulkan, kemudian dianalisis. Analisisnya masih sama seperti tadi. Ya, untuk X1 dan X2 data analisis sama. Nah, masih regresi. Y-nya yang di blok. Karena ada X1 dan X2, maka ini juga di blok. Nanti akan ketemu persamaannya. Nah, ini A, B, C. A, B, C. Dilihat di PowerPoint persamaannya seperti apa. Kesimpulannya ada di sini. Signifikansi, kalau lebih dari 5% non signifikan, kalau kisarannya 1-5% signifikan, berbeda nyata. Kalau di bawah 1% berbeda sangat nyata. Kemudian RAL. Kalau RAL menggunakan ya, data analisis, ya one way ANOVA, ya data analisis one way ANOVA. Nih, nih one way ANOVA. Nih, oke. Lengkapi permintaan. Input ring, data ini yang di blok. Kemudian kembalikan ke dalam bentuk perlakuannya itu dalam bentuk kolom atau baris. Di sini perlakuannya adalah baris, maka kliknya row. Outputnya letakkan di sini, klik, taruh di sini, kemudian kembali kotak dialog. Oke, ini hasilnya. Perhatikan p-value-nya. Nah, ini yang penting p-value-nya. Di sini. Ini berarti di bawah 1%. Ada pengaruh yang sangat nyata dari perlakuan yang diberikan. Kalau RAK bagaimana RAK? Nah, RAK
RAK sama ya tadi ya, seperti yang lainnya. RAK menggunakan two factor without replication. Nah, two factor without replication ini bloknya sama. Data, analisis, kemudian ini. Nah, input ringnya ini sama. Ini lebih mudah, tidak ada pilihan group by kalau ya pada RAK. Langsung outputnya kita pilih tempatnya. Oke. Kesimpulannya ada di sini. Kesimpulannya ada di sini. Jadi dua ini ya. Row-nya apa? Row-nya adalah perlakuan. Kemudian kolomnya adalah ini disesuaikan dengan ANOVA pada Runpel ya. Oke, maaf, ini blok. Kemudian ini adalah nah, kamu sudah biasanya yang diminta adalah apakah perlakuan tersebut berpengaruh atau tidak. Kalau 0,4,176 min 0,7 itu kalau dituliskan seperti ini berarti 0,00 sampai 7 sana ya, masih jauh di bawah 1%. Sehingga kesimpulannya apa? Regresi apa? Perlakuan berpengaruh sangat nyata. Dari mana tahunya sangat nyata? Dari sini, dari p-value. Nyata, tulisannya salah ya. Nah, berpengaruh sangat nyata. Ini sudah selesai kan? Cuma ini saja kesimpulannya. Kalau yang RAL gimana? Ini juga sama. Perlakuan berpengaruh sangat nyata. Kalau di RAL ini namanya perlakuan. Perlakuan. Yang di sini adalah galat. Mudah-mudahan nanti bisa mengerjakan dengan baik pelatihan yang disampaikan. Stop sharing. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Bisa diunduh di Elgiro, silahkan. Materi untuk praktikum, untuk pengumpulannya nanti silahkan koordinasi dengan asisten. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa didiskusikan dengan asisten. Mudah-mudahan ada PowerPoint itu akan memperjelas saudara, nanti tinggal dilihat langkahnya seperti apa. Kemudian yang penting tadi untuk kesimpulan selalu dilihat p-value-nya. Kalau tidak ada p-value-nya, bandingkanlah nilai hitung, bisa t hitung, c kuadrat hitung, atau f hitung dengan nilai tabel 1 dan 5%. Ini kan sudah di semester akhir semua ya, saya kira nggak masalah kalau menyimpulkan seperti itu karena sudah melewati statistika dan melewati rancangan penelitian. Bisa dipahami semua ya? Ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah untuk hari ini saya akhiri. Silahkan diunduh materi praktikumnya. Kemudian pengumpulannya biasanya lewat GC oleh asisten. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan. Mohon didoakan agar saya selalu sehat walafiat, bisa menemani saudara di dalam belajar aplikasi komputer. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau yang ingin keluar bisa langsung keluar. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.
Pak, mohon maaf. Iya, gimana Mbak? Untuk Ya, silakan. untuk absennya masih